Jadi buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan pantau terus channel ini. Kenapa? Karena kami akan giveaway-kan kepada kalian semua barang yang pernah kami unboxing di sini. Seperti di sini ada handphone, ada speaker, ada lighting, ada headset gaming, dan semua barang di sini seperti mikrofon juga akan kami giveaway-kan kepada kalian. Jadi pantau terus channel ini. Saya Nerik Yang. Bye-bye. Oke, Le, ada nih barang bagus, Le. Kalau misalkan kalian cari headset gaming, kualitas oke, bentuk stylish, dan dia ada lampunya, tapi budgetnya BPJS, ini ada, Le. Mana barang? Nah, itulah kenapa aku bilang BPJS itu penting, karena kalau editor ngamuk ya, aku masuk rumah sakit perlu BPJS gitu. Nah, tapi barangnya udah di sini, Le, tapi nanti dulu dong. Kita tengok dulu di Shopee ini harganya dijual berapa dan gimana sih spesifikasinya, langsung aja kita tengok, Le. Nah, jadi kalau kita tengok di Shopee, di sini dia mereknya Vantex Flash HQ53 headset gaming mobile garansi resmi 1 tahun. Dia kalau dari bentuknya lumayan paten sih, aku tengok. Kayaknya ini barangnya barang bagus sih. Kalau kita tengok dia ada lampunya di sini dan dia nampaknya cukup stylish, dan kalau untuk colokannya di sini dia bisa pakai USB dan ada audio jack 3,5 mm juga kalau misalkan kalian mau colok ke handphone atau ke tempat lain gitu. Nah, kemudian kalau untuk harganya inilah yang paling mengejutkan, dia cuma 119.000. Nah, jadi kalau misalkan kalian memang suka gaming tapi budget BPJS ini oke kali sih menurut aku. Dan kalau misalkan kalian mau beli, Le, link pembelian termurah itu ada di kolom deskripsi termurah terpercaya. Ini kalau misalkan ada harga yang lebih murah, Le, nanti aku ganti linknya supaya kalian gak usah capek-capek cari lagi. Ngapain lagi kalian cari kalau udah ketarik kan gitu, Le. Nah, jadi kan enak kalian kalau mau check out kan. Nah, check out atau check in? Lebih enak check-in sih. Aja. Editor suka check-in, ketahuan sih. Nah, kalau kita tengok speknya ini lah yang paling menurut aku paling oke. Dia drive unitnya itu 50 meter. Apa maksudnya drive unit? Kalau drive unit itu kalian bandingkan aja TWS sama headset gaming yang dia besar gitu. Dia bedanya kan ada di ini ya. Kalau kalian pakai headset gaming yang besar itu dia suaranya luas dan kayak kalian itu ada di satu ruangan yang gede. Nah, itu namanya drive unit. Kalau misalkan kalian pakai TWS itu kan suaranya kecil ya, kayak nggak luas gitu. Nah, itu perbedaan drive unit kecil dan drive unit besar. Nah, kemudian kalau tuh spek yang lebih lengkap lagi, Le, ya kalian tengok aja lah, Le. Maju kali kalian suruh aku tengok. Ini udah lengkap kok, kurang apa lagi. Tapi kita nggak bahas itu karena barangnya udah ada di sini, dan yang terpenting itu kita mau tengok ini paten atau enggak. Kalau nggak paten gak usah dibeli, ngapain kalian beli. Nah, langsung aja kita unboxing. Yuk. Aku lupa, Le, sorry. Tapi sebelum kita buka, Le, kita tengok dulu apa di unboxing ini. Kalau dari mereknya Vantex, di sini kalau kalian mau baca lah, ada tulisan ultra light bla bla bla. Di sini kalian baca aja ada noise cancelling microphone yang menurut aku ini penting sih buat kalian yang suka main Valorant atau apa, buat kalian yang suka maki-maki di dalam game itu, kalian maki orang kalau misalkan kalian kalah walaupun kalian yang noob sebenarnya. What the fuck? Nah, ini cocok sekali. Dan di sini dia tipenya HQ53 Flash dan dia warnanya red 50 mm dan ada knob volumenya. Wah, kalau misalkan kalian budek, nah kalian naikkan sampai full ya. Ya, kuping orang Medan itu kan kayak agak jebol yang ngomongnya kayak pakai toa gitu kalian ngomong. Kemudian di sini kalian bisa pakai untuk mic. Nah, ini gak usah dibaca lah. Kalian mau colok dimanapun ada 3,5 mm nya, mau di hidung kalian colokkan pun bisa masuk. Kalau misalkan support 3,5 mm itu intinya. Dia box belakangnya kayak gitu dan nggak ada lagi. Jadi karena nggak ada lagi, langsung aja kita buka dan kita buka dari sini. Oh, buka segel dulu. Nah, ini editornya jago buka-buka ini. Biasanya buka di mana, Pak? Oh, buka puak. Aduh. Oh, nanti di belakang. Aduh. Apa itu? Ya, pikirkan sendiri. Atau kalian mau DM editornya, terserah kalian tanya itu, Bang, apa maksudnya? Tapi yang jelas itu dilakukan pada saat selesai kerja lah ya. Betul lah itu kau bilang, Pak. Oke, nah sekarang kita buka aja, kita tarik. Aduh, masih sangkut dia. Rap. Dan kita tarik ke atas, 1, 2, 3, rap. Nah, sebelum itu kita tengok dulu bagian dalamnya ada apa. Nggak ada lagi, Le, jadi buang aja. Oke, nah kita dapat kitab suci Sun Gokong yang dia lipatannya cuma 3 di sini ya. Kalau kalian nggak pandai pakai ya balik aja ke zaman batu. Kalian ngapain kalian pakai headset gini kalau nggak pandai pakai. Baru di sini ada garansi kalau misalkan kalian pakai barang itu kayak ini, kayak kuli bangunan atau apa, bima ragawan yang
banting-banting barang nih. Ini kalian perlu jangan dibuang. Kemudian ini ada barangnya lek 1, 2, 3. Nah, ini udah kosong. Yang pasti udah kosong. Kita buang aja. Oke. Nah, barangnya ada di sini dan kita tengok kelengkapannya di kamera atas lek. Nah, kalau bentuknya kayak gini, dia di bagian samping. Finishingnya kalau aku tengok ini barang mulus ya. Kenapa barang mulus? Karena aku tengok ini finishingnya dia sama sekali nggak ada yang cacat walaupun harganya cuma cepet ya Wak. Nah, dan di sini dia lumayan solid punya. Kemudian masalah ini ya, dia empuk sekali ya. Bagian sini empuk kali Wak, paten kali. Dan bagian sininya dia juga empuk dan halus sekali bahannya lek. Jadi memang barang mulus kalau aku bilang ya, barang bening kok dibilang. Nah, kemudian kalau untuk mikrofonnya dia panjangnya segini dan kita tengok aja nanti gimana kualitas suaranya lek. Kalau untuk panjang kabelnya ini yang penting sih. Kenapa aku yang penting? Karena kalau kabel dari headset itu pendek, kalau dia berkabel ya gimana? Kan nggak mungkin kalian pas lagi main game gini-gini karena CPU kalian di samping kan nggak logis. Nah, jadi kita tengok dulu kabelnya sepanjang apa. Oke, Wak. Oke. Panjang kabelnya segini 2 meter lebih nih, panjang kali 2,5 meter kayaknya udah oke sekali. Karena biasanya kalau CPU itu kan dia nggak jauh-jauh amat dari kalian ya. Kan nggak mungkin kalian main game CPU kalian di sebelah, ruangan sebelah. Nah, tapi kalian monitornya di sini kan nggak mungkin. Nah, jadi 2,5 meter ini udah bisa tolok ke belakang CPU, aman sekali. Kemudian kita tengok kalau dari kualitas kabelnya sendiri, dia di sini yang tebal punya Wak. Jadi kalau misalnya kalian takut putus, takut apa, nah nggak usah takut, dia di sini lumayan tebal punya dan kualitasnya kita tengok pun lumayan oke. Dan di sini aku ada beberapa hal yang cukup mengejutkan. Ini kita tengok Wak. Nah, kalian tengok ini like. Pertama, dia bisa pakai USB kalau misalkan kalian mau colok ke komputer, dan di sini dia ada colokan converter. Nah, jadi kalau kita lepas ini apa? Di sini kalau kita lepas dia yang merah ini mikrofon, kalau yang hijau ini dia suaranya. Jadi kalau misalkan kalian mau colok di belakang CPU yang dimana dia colokannya ini beda kalau di CPU, nah dia ya udah kalian copot aja ini. Tapi kalau misalkan kalian pakai di laptop gimana Bang, yang dia TRRS yang artinya dia 3 cincin di sini, dia satu colokan udah include sama sound dan sama mikrofonnya. Nah, ini biasanya kita pakai di handphone ataupun laptop. Nah, jadi ini ada converternya, kalian gak usah beli lagi, harga 100.000 dapat converter. Kabel panjang, kualitas kabel oke, dan build quality paten ini kayaknya paten kali sih. Nah, jadi sekarang kita tes dulu build quality-nya. Ini keras atau enggak? Kalau enggak keras ngapain di Medan, dan orang Medan itu kan keras gitu. Nah, senggol bacok apalagi. Nah, jadi sekarang kita tes dulu build quality-nya pakai palu Wak. Sini Wak palunya. Nah, jadi sekarang kita tes aja editor cemana. Ini kau yang pakai. Iya lah, dikit lah. Boleh dikit-dikit aja. Tipis-tipis aja, lecet tipis aja, nggak apa-apa lah ya. Samping aja, lecet samping aja. Kita tes dulu di bagian sini. Oh, oke. Nggak, pelan-pelan. Pelan-pelan. Aman. Lecet Wak. Dikit aja, nggak apa-apa lah ya. Kalau build quality Wak di sini lumayan sih. Ya ini aku tes Wak. Nah. Cuma lumayan keras lah ya. Standar cepek lah ya, kalau misalnya kita bilang ya. Standar harga cepek. Bagian depan sini. Oke, standar harga cepek. Ya kalau untuk build quality ya, kalau kalian mau kayak batu ya kalian beli headset dari batu aja. Kenapa aku bilang kayak itu? Karena kalau misalkan kalian bilang masalah headset itu Wak, kalau kalian pakai yang jangka panjang dan dia berat terlalu solid, itu pasti kuping kalian yang capek Wak. Karena itu kenapa aku lebih suka headset dia yang ringan, karena kalian bisa pakai jangka lama dan kalian nggak terasa gitu kalau kalian pakai. Karena kalau terlalu berat gitu kalian kayak pakai helm gitu, berat kali nggak nyaman. Nah, jadi kalau headset itu lebih bagus yang ringan daripada yang berat gitu. Nah, dan sekarang kita tes kualitas suaranya. Ini kualitas suaranya paten atau enggak. Karena kalau dari build quality standar cepet, desain elegan, finishing rapi sekali, dan kita tengok kalau nggak paten kualitas suaranya ya buang aja lah Wak. Mana enak dipakai ya kan. Nah, langsung aja kita tes. Jadi kalau untuk kualitas mikrofon dari headset ini kurang lebih seperti ini. Cek 1 2 3, cek ini kalau aku deketin. Cek 1 2 3, jelas sekali ya, jernih. Nah, jernih. Jadi kalau menurut editor nih suaranya jernih karena langsung di monitoring. Nah,
Jadi buat kalian yang mau beli headset nih tapi kalian penting itu ya buat kalian chat ke teman-teman, ngobrol ke teman-teman. Jadi headset ini sangat rekomendasi, suara jernih dan mantap gitu. Nah oke Le, jadi aku udah pakai headset ini di beberapa kegiatan awak seperti main game, dengerin musik, dan ngetes untuk dengar video. Nah jadi kalau untuk kualitas suaranya Le, yang pertama kita perlu catat adalah dia drive-nya 50 mm dan pas aku pakai itu memang dia luas ya, terasa luas. Kalau kalian mau pakai untuk gaming, di sini suara stepnya juga kedengaran jelas. Bisa kalian andalkan untuk main game FPS seperti Valorant dan lain-lain. Kalau misalkan kalian mau pakai di handphone, ya udah kalian tinggal colok aja di audio dia 3,5 mm-nya. Nah, walaupun harganya cuma cepet, tapi kalian bisa pakai di mana aja. Kalian bisa pakai di handphone, di laptop, di PC juga bisa kalian pakai. Jadi ini mantap sekali. Kalau untuk bassnya sendiri dia lumayan terasa, tapi dia tipenya itu enggak yang bass super dalam gitu. Dia tipenya itu bassnya itu dia agak sedikit nyaring dan dia enggak suara yang super padat gitu, enggak. Dia sedikit ada suara nyaringnya gitu, dan kalau menurut aku di harga 100.000 ini cukup oke. Tapi yang terpenting memang terasa sih 50 mm drive-nya terasa, dan dia untuk kalian dengerin musik bass gini-gini oke lah ya. Kenapa aku bilang bass kalian gini-gini oke? Karena memang ringan Wak. Bobotnya ini ringan. Kalau untuk treble oke, saya rasa dia treble-nya tajamnya oke, enggak yang nyakitin. Dan kalau untuk kenyamanan suaranya nih, saya rasa di harga 100.000 ini sudah sangat rekomendasi. Karena kalau dibilang kualitas suara yang kayak gitu, ini ada di headset harga berapa? Ini ada di headset harga 200.000. Jadi bisa kalian coba kalau kalian mau beli gitu. Nah kemudian kalau untuk masalah desainnya, menurut aku, nggak usah menurut aku deh, menurut kalian aja deh, ini paten atau enggak. Kalau menurut aku sih paten, apalagi kalian colok ini ya, colok USB-nya ke komputer. Ini tadi rupanya fungsi dari USB-nya ini bukan untuk audio, tapi dia fungsinya untuk lampunya. Kita colok sekarang dan kita tengok sepaten apa. Nah, jadi dia paten di samping-samping sini ada lampunya yang menurut aku tambah manis sih kalau bisa dibilang. Nah, jadi kalau kalian rasa gaming itu perlu lampu-lampu RGB kayak gini ya, aku rasa oke aja sih, karena pas kita pakai pun lumayan stylish. Kalau untuk masalah kenyamanan oke, kualitas suara oke, tapi kalau untuk masalah volumenya itu enggak yang terlalu besar amat, dia volumenya standar aja. Jadi kalau menurut aku, kalau kalian mau suara yang super gede gitu, mungkin headset ini kurang cocok. Kenapa? Karena enggak terlalu gede juga volumenya. Tapi kalau kalian mau gede sih, biasanya harga 300.000 lah, itu suaranya gede kali. Tapi perlu dicatat kalau kalian pakai headset tapi suaranya terlalu gede gitu, atau kalian dengar DJ ya paten kali kan sampai gini-gini, nah itu kan merusak kuping itu. Jadi menurut aku, walaupun volumenya nggak terlalu besar, ini ada fungsinya juga Le. Nggak selamanya volume yang besar itu bagus, karena kuping kalian rusak gitu. Kalian pilihlah kuping kalian yang rusak, atau kalian rela-rela denger DJ sampai kayak gini. Nah, karena kalian dengerin lagu itu cuman kesenangan sesaat aja, tapi kalau kuping kalian ini kan aset nih ya. Nah, jadi perlu dijaga juga. Jadi overall kalau menurut aku ini oke sekali, dan kalian bisa beli kalau misalkan budget kalian terlalu BPJS, cuman cepet gitu duit kalian. Nah, daripada kalian apa-apain, kalian jajan salah sini, nah mending kalian beli headset ini supaya kalian bisa main game gitu, mabar sama kawan kan, main Valorant, CS:GO. Nah itu udah terserah kalian lah, nggak urusan aku lah. Mau main apa, PUBG kalian, nah itu urusan kalian. Jadi ini sangat rekomendasi. Kalian kalau mau check out silahkan check out, karena ini rekomendasi, asli rekomendasi aja pun kebenaran, karena ini memang rekomendasi gitu. Nah jadi mungkin video kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa klik like apabila kalian suka, dan jangan lupa share ke kawan-kawan kalian, atau kawan kalian kan suka gitu video kayak gitu. Nah jadi aku Hendrik, sampai jumpa di video unboxing dan review selanjutnya. Goodbye Wak.